Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita mengikuti ibadah di Gereja Metodis Indonesia Jemaat Efesus Belawan 14 Februari 2021. Kita saat teduh sejenak. Adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian, berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang tahtamu, tegak sejak dahulu kala, dari kekal engkau ada. Kita angkat pujian kita dari nomor 1. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk duduk. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik dalam surga, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami jemaat-Mu, jemaat Efesus Belawan, sedang melakukan puji-pujian kepadamu Tuhan. Kiranya pujian yang kami bawakan pada hari ini menjadi berkat bagi kami Tuhan, dan itu berkenan di hadapan-Mu. Demikian juga dengan khotbah yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta kami nantinya Tuhan. Kiranya khotbah itu dapat kami bawakan di ke dalam rumah kami masing-masing, agar di dalam rumah tangga kami bisa selalu berlaku baik terhadap sesama kami, terhadap tetangga kami, dan terhadap orang-orang yang di sekeliling kami. Bapa yang baik dalam surga, apabila teman-teman kami pada pagi hari ini belum bisa datang untuk bersekutu dengan kami, kiranya Tuhan memberkati mereka. Apabila beliau sedang sakit, kiranya Tuhan memberkati segala obat yang mereka makan. Berkatilah kami Tuhan di dalam kebaktian kami ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, ampunkan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat yang akan Kau tambahkan kepada kami. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk berdiri. Kita akan membaca responsorium. Yang Maha Kuasa, Tuhan Allah, berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Sama-sama, langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Gloria Patri. Oh
pelataranmu, daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Di doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis dalam kitab Markus pasal yang ke-9, ayat yang kedua hingga pada ayat yang ke-9. Markus pasal yang ke-9, ayat yang kedua hingga pada ayat yang ke-9. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu, dan Bapak Ibu boleh mengikutinya atau memperhatikannya di rumah masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan yang melakukan firman tersebut di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tema firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini adalah jangan ragu, Yesus adalah Tuhan. Jangan ragu, Yesus adalah Tuhan. Nah, Bapak Ibu, untuk mengawali khotbah ini, saya akan menunjukkan sebuah ilustrasi video singkat untuk kita perhatikan. Mari kita saksikan bersama-sama.
Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita memperhatikan video tadi yang baru saja tayang ini merupakan sebuah ilustrasi yang menunjukkan keraguan seseorang kepada Tuhan. Keraguan seseorang untuk melakukan perintah Tuhan. Keraguan seseorang akan kuasa Tuhan. Dan sekaligus keraguan seseorang akan keberadaan Tuhan. Kalau kita memperhatikan tadi di dalam video itu, ada seseorang yang sedang di dalam masa yang sangat sulit. Ya, masa yang sangat sulit, ada sebuah musibah yang ingin menerjangnya. Dan dia memohon pertolongan kepada Tuhan. Dia memanggil nama Tuhan. Ketika dia memanggil nama Tuhan, Tuhan tidak membiarkannya. Tuhan mendengarkan seruannya dan bahkan Tuhan datang menolongnya. Tuhan memberikan perintah. Tuhan memperdengarkan suaranya dengan mengatakan, melompatlah, lompat. Tetapi kalau kita memperhatikan tadi Bapak Ibu dari ilustrasi bahwa si seseorang ini tidak berani untuk melakukan perintah itu. Yang hingga pada akhirnya dia melompat sebenarnya bukan karena kepercayaannya terhadap suara perintah Tuhan itu. Bukan karena kepercayaannya terhadap perintah Tuhan yang akan menolongnya itu. Namun karena memang tidak ada pilihan yang lain lagi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, keraguan dan ketidakpercayaan adalah masalah besar bagi orang Kristen. Keraguan dan ketidakpercayaan adalah masalah yang sangat besar bagi kita. Kedua hal ini adalah begitu negatif. Kedua hal ini dapat menyebabkan kita membuat pilihan yang buruk dan membuat hidup kita menjadi sulit dan juga penuh dengan kebingungan. Nah, saudari, firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah tentang sebuah penglihatan. Yesus dimuliakan di atas gunung dan ditujukan kepada murid yang sedang dalam kebingungan dan keraguan. Ya, Yesus dimuliakan di atas gunung dan ini ditujukan kepada murid yang sedang dalam kebingungan dan keraguan. Khususnya kebingungan dan keraguan akan kemesiasan Kristus, kemesiasan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ketiga murid yang dikatakan di dalam firman Tuhan pada hari ini, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes ini adalah murid yang pada saat itu tidak memahami tentang kemesiasan Yesus. Padahal di dalam ayat yang ke-29 pasal yang ke-8, Petrus sudah mengaku kalau Yesus itu adalah Mesias. Tetapi Bapak Ibu, di satu sisi ketika mereka mengakui bahwa Yesus adalah Mesias yang penuh dengan tanda keilahian, namun di sisi yang lain mereka di dalam kebingungan dan di dalam keraguan. Mereka baru mendapatkan pengajaran bahwa Mesias itu harus menderita, sengsara, dan bahkan akan mati. Nah, Bapak Ibu, ini mendatangkan kebingungan, kebimbangan di dalam diri ketiga orang ini, termasuk di dalam diri Petrus. Karena pemahaman mereka itu adalah Mesias itu adalah Mesias yang penuh dengan wibawa surgawi, yang penuh dengan mujizat-mujizat. Karena sebelumnya ini Yesus telah menyatakan melakukan berbagai mujizat-mujizat. Itu yang mereka pahami tentang Yesus. Mereka tidak memahami Yesus sebagai Mesias yang akan menderita untuk menyelamatkan umat manusia, menderita untuk menyelamatkan dosa manusia, dan penderitanya itu mendatangkan kebaikan bagi seluruh umat yang ada di dunia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus,
pemikiran mereka tidak dapat menyelam tentang Yesus sebagai Tuhan dan Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita sebagai orang Kristen juga sering mengalami hal yang demikian. Begitu banyak hal-hal yang tidak dapat dipahami oleh pikiran kita tentang Yesus Kristus, mulai dari kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, hingga pada kebangkitannya. Bahkan akan kedatangannya yang kedua kali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, kita juga sering bingung dan bimbang. Nah Bapak Ibu, apa yang dialami oleh Petrus pada masa itu juga sering dialami oleh orang Kristen pada masa sekarang ini. Nah Bapak Ibu yang terkasih, sebagai guru yang bijaksana, di sini Yesus mengajak 3 muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, untuk meluruskan kebingungan mereka, untuk meluruskan kebimbangan mereka, keraguan mereka akan kemesiasan Kristus, untuk membuktikan yang dengan jelas bahwa Yesus itu adalah benar-benar Tuhan, benar-benar Mesias, seperti yang pernah diperkatakan oleh Petrus pada pasal yang ke-8 ayat yang ke-29. Yesus ingin membuktikannya tidak hanya melalui perkataan, tetapi Yesus langsung memberikan bukti itu kepada muridnya, khususnya kepada Petrus. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dikatakan pada saat itu Yesus dengan ketiga orang muridnya naik ke suatu bukit yang tinggi. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya, pakaiannya sangat putih berkilau-kilau. Bapak Ibu pasti mengerti tentang berkilau-kilau ya. Itu kadang-kadang seperti boleh kayak lampu atau kayak cahaya. Kalau ada kaca juga, Bapak Ibu bisa membayangkan kaca yang kena matahari berkilau-kilauan. Nah, wajah, pakaian Yesus sangat putih berkilau-kilau, dan pada waktu itu nampaklah Elia dan Musa. Dan 2 tokoh besar ini adalah tokoh yang ada di dalam perjanjian lama, di mana dikatakan di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, mereka berbincang-bincang dengan Yesus. Nah Bapak Ibu yang terkasih, Bapak Ibu pasti mengetahui bahwa Elia adalah tokoh yang gagah, berani dalam melawan Baalisme di Israel, dalam melawan penyembahan berhala di Israel. Sedangkan Musa juga adalah tokoh pembebas bangsa Israel dari tanah Mesir. Jadi kedua tokoh ini sangat berpengaruh besar di dalam karya keselamatan, dan 2 tokoh ini diakui sebagai nabi oleh bangsa Israel. Nah, Nabi Elia penuh dengan nubuatan, sementara Nabi Musa adalah memberikan hukum, dan yang keduanya itu digenapi di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu, keduanya ini mempunyai pengalaman masing-masing bertemu dengan Allah. Misalnya Allah memperlihatkan dirinya kepada Elia ketika ia berada di Horeb. Nah ini boleh kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang ke-8 hingga pada ayat yang ke-18. Begitu juga dengan Musa ketika berbicara di atas bukit, ya. Bapak Ibu yang sering membuka Alkitabnya, ya, di dalam kitab Keluaran, yaitu Keluaran 24 ayat 12 sampai 18 juga dikatakan di sana bahwa Musa berbicara dengan Allah di atas bukit. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, nah di dalam Markus pasal yang ke-9 ini hadirnya kedua tokoh di perjanjian lama ini, yaitu Musa dan Elia, menunjukkan konfirmasi
atas ketuhanan Kristus, ya. Munculnya Elia dan Musa di dalam Markus yang ke-9 ini adalah sebuah konfirmasi atas ketuhanan Kristus. Sebuah peneguhan yang meneguhkan iman kita akan ketuhanan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, peristiwa ini begitu mengagumkan dan melebihi segala kemuliaan yang dapat kita bayangkan. Nah, terlihat dari respon ketiga murid Tuhan Yesus tadi, mereka sangat ketakutan melihat peristiwa itu. Dan dalam suasana ketakutan itu, maka datanglah suara yang menaungi mereka dari langit. Keluarlah suara yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dengan maksud bahwa hanya dia, bahwa hanya Yesuslah yang harus disembah, didengar, dituruti, dan diteladani. Jadi Bapak Ibu, dengan Elia dan Musa datang menghampiri Yesus, mengkonfirmasi bahwa Yesus itu adalah benar-benar Tuhan. Dan suara yang terdengar dari langit semakin meneguhkan lagi bahwa Yesus itu adalah benar-benar Tuhan, yang dimana hanya dialah yang harus kita dengarkan dan yang harus kita sembah. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana dengan jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan? Masihkah ada keraguan-raguan kita akan keilahian Kristus? Masihkah pernah timbul keraguan di dalam diri kita akan keberadaan Tuhan Yesus? Masihkah kita meragukan Yesus sebagai Tuhan? Masihkah kita meragukan Yesus yang menjelma jadi manusia, mengalami penderitaan, mati, disalibkan untuk keselamatan kita? Masihkah kita ragu kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang berkemenangan, yang telah bangkit mengalahkan maut? Tuhan yang penuh kuasa, yang sanggup memberkati kita. Tuhan yang penuh kuasa, yang sanggup memelihara kita. Tuhan yang penuh kuasa, yang sanggup menolong kita. Tuhan yang penuh kuasa, yang sanggup menepati janji. Masihkah Bapak Ibu ada keraguan-keraguan, kebimbangan-kebimbangan yang demikian pernah muncul di dalam diri kita? Apakah kita sudah percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh di dalam hidup kita? Kiranya melalui firman Tuhan hari ini membuang semua keraguan kita, membuang semua kebingungan dan kebimbangan kita. Jangan ragu, tetapi percayalah kepada Yesus bahwa Dialah Tuhan, Mesias, yang telah mati menderita demi keselamatan kita, umat manusia. Percayalah dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan itu adalah pemilik alam semesta. Berbahagialah kita yang tidak melihat namun percaya. Ini yang pertama yang mau kita lihat dari firman Tuhan hari ini, yaitu buang semua keraguan di dalam dirimu, namun beri hatimu dengan sungguh-sungguh mengimani sampai seumur hidup kita, mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, setelah kita percaya dengan sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan di dalam hidup kita, maka sangatlah penting bagi kita untuk mendengarkan Dia. Maka sangat pentinglah bagi kita untuk mendengarkan perintah Tuhan dan ajaran-ajarannya di dalam hidup kita. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah Dia. Artinya Bapak Ibu bahwa kita harus memberikan hati kita kepadanya agar Dia senantiasa tinggal di dalam hati kita, mengisi kekosongan hati kita yang telah berjuang setiap hari untuk kita menjadi anak Allah yang sejati. Kita harus sungguh-sungguh mendengarkan Yesus, karena itu adalah yang terbaik dalam hidup kita.
bukan sebaliknya Bapak Ibu. Bukan Tuhan yang mendengarkan kita, bukan Tuhan yang melakukan perintah kita, bukan Tuhan yang melakukan keinginan kita, tetapi Bapak Ibu, kitalah yang harus mendengarkan Tuhan. Bukan kita yang mengatur Tuhan, tetapi kitalah yang harus mendengarkan suaranya dan menaatinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ketika kita di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, ketika kita berdoa, ketika kita bermohon kepada Tuhan, jangan sampai doa kita, ucapan kita itu menggurui Tuhan, memerintahkan Tuhan, dan memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita ingini di dalam diri kita. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini kita mulai diajarkan ketika kita berdoa, ketika kita beribadah kepada Tuhan, ucapan yang harus kita katakan kepada Tuhan itu adalah tentang kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki di dalam diri kita untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan hari ini Bapak Ibu boleh dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi, jangan pernah ragu kalau akan ketuhanan Tuhan Yesus. Yang kedua, kita yang tidak ragu, yang sudah percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, lakukanlah apa yang Dia perintahkan, lakukanlah ajarannya di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, biarlah firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada hari ini, Engkau boleh meneguhkan hati kami, menolong kami untuk boleh dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Di doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terpujilah Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan berkenan di hati kita masing-masing. Untuk mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian dari nomor 3. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang
Kau berikan kepada kami, di mana pada pagi hari ini kami mengumpulkan sebagian dari yang kami punya Tuhan. Itu adalah yang kami terima dari-Mu Tuhan. Kiranya berkat ini bisa dipergunakan demi memuji dan memuliakan nama-Mu di dunia ini ya Tuhan. Tuhan berkati setiap orang yang memberikan persembahannya itu ya Tuhan, agar makin bertambah-tambah berkat yang kami terima dari-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Doa kami ini kami sampaikan beralaskan nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Amin. Baik, selanjutnya kita angkat pujian dari nomor 4. Kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada Jemaat kami persilakan untuk berdiri. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Kepada Allah
marilah kita membuka hati kita dan menerima berkat daripada Tuhan saja. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati hidupmu hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.